Selamat malam pemirsa yang budiman, selamat datang kembali di kanal dokumenter kami. Selama ribuan tahun, Bengawan Solo telah menjadi nadi kehidupan bagi Jawa, saksi bisu kebangkitan dan keruntuhan peradaban. Ia bukan sekadar aliran air terpanjang di Pulau Jawa, membentang lebih dari 600 kilometer, namun juga gudang rahasia yang terukir dalam lumpur dan legenda. Kita berbicara tentang sungai yang dihormati dan ditakuti, sumber kemakmuran sekaligus pembawa bencana. Di balik keindahan alirannya yang tenang, terutama saat senja menyelimuti, Bengawan Solo menyimpan selubung misteri yang gelap. Misteri tentang orang-orang yang hilang tanpa jejak, fenomena yang menolak penjelasan logis, dan kekuatan gaib yang dipercaya menjaganya. Hari ini kita akan menelusuri hulu hingga muara, mencari tahu fakta di balik mitos, dan mencoba memahami mengapa sungai ini seringkali menuntut tumbal dari mereka yang terlalu dekat. Untuk memahami Bengawan Solo hari ini, kita harus mundur jauh ke masa purba. Secara geologis, ia adalah sungai yang sangat tua, memainkan peran vital dalam ekosistem dan penyebaran manusia awal di Jawa. Namun, secara spiritual, kisahnya jauh lebih mendalam. Bengawan Solo disebut dalam serat-serat kuno sebagai entitas yang memiliki jiwa. Ia bukan milik manusia, tetapi hanya dipinjamkan. Legenda paling kuat yang mengitarinya adalah tentang para danyang atau penjaga sungai, yang seringkali diwujudkan dalam rupa buaya putih raksasa. Kepercayaan ini bukanlah fiksi semata bagi penduduk di tepian sungai. Mereka meyakini bahwa setiap tragedi yang terjadi, terutama tenggelamnya perahu atau korban jiwa saat banjir, adalah bentuk pemberian atau tumbal yang diminta oleh sang penjaga. Sebelum kita menyelami lebih jauh ke dalam mitos dan fakta sejarah kelam tentang penguasa gaib sungai ini, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan like. Ini membantu kami terus menghadirkan konten investigasi mendalam seperti ini dan memastikan konten edukasi sejarah dan misteri Indonesia terus berkembang. Mari kita lanjutkan. Bencana terbesar yang kerap dibawa Bengawan Solo adalah banjir musiman. Namun masyarakat lokal percaya, intensitas dan keganasan banjir seringkali melampaui logika curah hujan biasa. Banyak cerita yang mengaitkan banjir besar dengan kemarahan penjaga, yang merasa terganggu oleh eksploitasi manusia atau pencemaran. Kami berhasil mendapatkan beberapa kesaksian eksklusif dari para tetua desa yang tinggal di sepanjang bantaran sungai selama puluhan tahun. Mereka menceritakan tentang suara-suara aneh di malam hari, penampakan bayangan besar yang melintas di permukaan air yang keruh, dan larangan-larangan adat yang harus dipatuhi. Melanggar larangan seperti memancing di titik tertentu atau berbicara kotor dianggap dapat memicu bencana. Salah satu titik paling misterius adalah pertemuan dua arus yang disebut tempuran. Disinilah dipercaya gerbang menuju dimensi lain terbuka. Kapal-kapal seringkali mengalami kerusakan mesin mendadak atau bahkan ditarik pusaran air, meskipun kondisi permukaan tampak tenang. Apakah ini hanyalah anomali geofisika ataukah manifestasi nyata dari kekuatan yang tak terlihat? Tentu saja, sebagai dokumenter, kita tidak boleh mengabaikan penjelasan ilmiah dan logis. Bengawan Solo dengan arus yang kuat dan dasar sungai yang labil memang secara inheren berbahaya. Perubahan iklim dan sedimentasi yang parah memperburuk risiko bencana. Hilangnya orang seringkali dapat dijelaskan melalui arus bawah yang tak terduga atau kondisi tanah longsor. Namun ada kasus-kasus tertentu yang tetap menjadi misteri di catatan kepolisian. Kasus kehilangan yang terjadi tanpa ditemukan petunjuk, seolah korban benar-benar lenyap di telan bumi. Kasus-kasus inilah yang terus memelihara kepercayaan bahwa ada kekuatan yang melampaui batas pemahaman manusia yang bekerja di Bengawan Solo. Kesimpulan yang kita dapat tarik adalah Bengawan Solo adalah perpaduan unik antara realitas geologis yang keras dan kedalaman spiritualitas Jawa yang tak terhindarkan. Penghormatan adalah kunci untuk bertahan hidup di tepian sungai ini. Namun penghormatan itu tak hanya ditujukan kepada kekuatan gaib yang abstrak. Ia juga ditujukan kepada penjaga-penjaga spesifik yang menguasai palung-palung terdalam, yang dikenal sebagai danyang atau arwah pelindung wilayah. Di antara semua cerita, yang paling melegenda adalah sosok buaya putih. Bukan buaya biasa.
Ia adalah manifestasi penjaga spiritual sungai yang seringkali dipanggil Kiai Bengawan atau Kiai Slamet, bergantung pada versi daerahnya. Konon Kiai Buaya Putih ini adalah hakim tak terlihat. Ia menentukan siapa yang akan diselamatkan dari arus deras dan siapa yang harus menjadi tumbal, terhisap ke dalam pusaran air sebagai pembayaran atas kelalaian atau kesombongan manusia. Para nelayan tahu, jika mereka melihat riak aneh atau mendengar desisan dari kedalaman pada malam hari, itu adalah peringatan. Peringatan bahwa dunia lain di bawah air sedang menagih janji dan selalu mengawasi setiap gerak-gerik di tepian Bengawan Solo. Ketakutan yang mengakar di kalangan warga tepi sungai bukanlah isapan jempol belaka. Setiap gerak-gerik yang diawasi itu selalu menuntut kehati-hatian, terutama bagi mereka yang mencari nafkah di atas perahu. Para nelayan tahu betul, ada larangan-larangan tak tertulis yang jika dilanggar, nyawa taruhannya. Salah satu pantangan paling keramat, jangan pernah membawa atau menyebut benda berwarna hijau lumut saat matahari terbenam, karena itu adalah warna kesukaan salah satu penunggu di perairan Solo. Kisah-kisah tentang orang yang hilang atau tenggelam seringkali dianggap sebagai tumbal atau pembayaran janji yang telah jatuh tempo. Konon di bawah pusaran air paling mematikan itu, terdapat gerbang menuju keraton air yang dimana para penunggu sedang menanti mangsa yang lengah. Mereka tidak hanya mengambil nyawa, tetapi juga mimpi buruk dan harta benda yang terbawa arus. Menjadikan Bengawan Solo bukan sekadar sungai, tetapi sebuah dimensi lain yang sangat wingit. Kedalaman Bengawan Solo bukan sekadar ukuran meter air. Ia adalah lorong menuju dimensi lain yang oleh masyarakat setempat sering disebut dengan kedung. Setiap kedung, pusaran air yang sangat dalam dan tenang namun mematikan, dipercaya memiliki danyang atau penunggu yang sangat kuat. Penunggu ini konon menjaga ekosistem sungai, tetapi juga menuntut tumbal jika rasa hormat kepadanya luntur. Fenomena korban tenggelam yang sering terjadi seringkali dikaitkan dengan permintaan tumbal tahunan dari penunggu sungai. Ini bukan lagi kecelakaan biasa, melainkan sebuah ritual alam yang menakutkan. Mereka yang selamat sering bersaksi mendengar bisikan atau melihat bayangan hitam sesaat sebelum insiden, seolah-olah dipanggil oleh tangan tak kasat mata dari dasar Bengawan Solo. Teriakan histeris memecah keheningan sore itu. Beberapa nelayan yang menyaksikan langsung insiden tersebut segera berdatangan, mengayuh perahu mereka menuju pusaran air terakhir yang terlihat. Namun pencarian awal hanya menemukan arus deras yang dingin, seolah-olah Bengawan Solo menelan segalanya tanpa meninggalkan jejak. Kejadian tragis ini dengan cepat menyebar memperkuat kembali desas-desus kuno yang beredar di kalangan penduduk pinggiran sungai. Mereka yakin insiden tersebut bukanlah kecelakaan biasa, melainkan persembahan yang dituntut oleh penunggu Bengawan Solo. Entitas gaib yang konon bersemayam di kedalaman itu dikenal sebagai Sang Jagatirta, yang hanya menampakkan wujudnya, entah buaya putih atau sesosok bayangan, saat musim panen nyawa tiba. Musim panen nyawa itu bukanlah sekadar metafora yang dilebih-lebihkan, melainkan periode peningkatan drastis insiden tenggelam dan hilangnya perahu. Ia adalah alarm nyata bagi desa-desa yang menggantungkan hidupnya pada Bengawan Solo. Penduduk sekitar, terutama mereka yang tinggal di bantaran sungai, meyakini bahwa hanya ada satu cara untuk meredakan amarah sang penguasa sungai, melalui persembahan. Setiap bulan purnama, sesajen diletakkan di titik-titik krusial di mana arus menjadi ganas dan pusaran air sering terbentuk. Mereka berharap sesajen berupa kembang 7 rafa dan kepala kerbau hitam cukup untuk menutupi jatah nyawa yang diminta. Namun terkadang persembahan itu ditolak, dan suara gemuruh air yang tak wajar seolah memberi isyarat bahwa sang Raja Buaya menuntut bayaran yang jauh lebih mahal. Kepanikan hebab kini melanda desa-desa yang berada di tepian Bengawan Solo. Peristiwa ganjil dan hilangnya warga dalam beberapa hari terakhir tidak lagi dianggap sebagai kecelakaan biasa. Warga pun berbondong-bondong menemui sesepuh sekaligus juru kunci spiritual sungai, Mbah Wiryo. Mbah Wiryo dengan pandangan mata yang dalam dan sorot tajam, segera memahami apa yang sedang terjadi. Ia berdiri di tepi sungai, memperhatikan riak air yang kini tampak keruh dan berputar-putar tidak beraturan, seolah menari di bawah kendali amarah yang tak terlihat. Dia tidak menginginkan emas atau harta benda.
bisik Mbah Wiryo, suaranya serak namun penuh wibawa. Dia menginginkan imbalan yang sesuai dengan harga dirinya yang telah diinjak. Raja Buaya menuntut sebuah tumbal nyawa, bukan sembarang nyawa, tetapi jiwa yang masih murni dan belum tersentuh noda duniawi. Hanya darah murni yang dapat meredakan murka para penjaga air.